Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok genap. Di sini kami akan mempresentasikan dan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang bermaterikan distribusi probabilitas normal. Di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Muhammad Hidayatullah dan beberapa teman saya yaitu Atika Sri Anggraini, Valentina Simatupang, Wika Fiadola Helmalianisa, Nabila Faiza Azahra, dan Asyura Ayu Kristalina. Baiklah, di sini akan dibacakan oleh Atika Sri Anggraini. Kepada Atika, dipersilahkan. Next. Pengertian distribusi probabilitas normal. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng atau bell curve karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Next. Karakteristik distribusi probabilitas normal. Yang pertama, kurva berbentuk genta atau lonceng dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah. Nilai rata-rata hitung sama dengan median dan sama dengan modus. Nilai rata-rata hitung sama dengan median dan modus yang berada di tengah membelah kurva menjadi dua bagian, yaitu setengah di bawah nilai rata-rata hitung sama dengan median dan sama dengan modus, dan setengah di atas nilai rata-rata hitung sama dengan median dan sama dengan modus. Yang kedua, distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya. Yang ketiga, distribusi probabilitas dan kurva normal bersifat asimpotitis. Yang keempat, kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan nilai rata-rata hitung. Dan yang kelima, luas daerah yang terletak di bawah kurva normal tetapi di atas sumbu mendatar sama dengan 1. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Valentina. Jenis-jenis distribusi probabilitas normal. 1. Distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata hitung dan standar deviasi berbeda. Bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah sama dan standar deviasi yang berbeda adalah bentuk leptokurtik, pleikurtik, dan mesokurtik. Kurva normal tersebut mempunyai rata-rata hitung sama dengan MD sama dengan MO yang sama, namun mempunyai standar deviasi berbeda. Semakin besar standar deviasi, maka kurva semakin pendek, dan semakin tinggi nilai standar deviasi, maka semakin runcing. Oleh sebab itu, standar deviasi tinggi cenderung menjadi pletikurtik dan standar deviasi rendah menjadi leptokurtik. Nilai standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa nilai data semakin menyebar dari nilai tengahnya. Apabila standar deviasi rendah, maka nilai semakin mengelompokkan pada nilai tengahnya. Next. 2. Distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata hitung berbeda dan standar deviasi sama. Bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata hitung berbeda dan standar deviasi sama mempunyai jarak antara kurva yang berbeda, namun bentuk kurva tetap sama. Hal demikian bisa terjadi karena kemampuan antar populasi berbeda, namun setiap populasi mempunyai keragaman yang hampir sama. 3. Distribusi probabilitas dan kurva normal dengan rata-rata hitung dan standar deviasi berbeda. Distribusi kurva normal dengan rata-rata hitung dan standar deviasi berbeda, kurva ini mempunyai titik pusat yang berbeda pada sumbu mendatar dan bentuk kurva berbeda karena mempunyai standar deviasi yang berbeda.
Kurva demikian relatif banyak terjadi karena antar populasi terdapat perbedaan kemampuan. Di samping itu, di dalam setiap populasi juga terdapat perbedaan atau setiap populasi juga mempunyai keragaman yang berbeda. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wiku. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai distribusi probabilitas normal baku. Pada jenis-jenis kurva normal, setiap kurva dapat memiliki nilai tengah dan standar deviasi yang berbeda. Apabila nilai dari rata-rata hitung dan X sedemikian banyak karena menempati sepanjang interval nilai, maka tidak mungkin menyediakan distribusi probabilitas secara lengkap sebagaimana probabilitas binomisi dan Poisson. Pengertian dari distribusi normal baku itu sendiri yaitu distribusi probabilitas acak normal dengan nilai tengah 0 dan simpangan baku 1. Distribusi normal baku ini sering disebut dengan distribusi Z. Hal yang perlu dilakukan dalam rangka distribusi probabilitas normal baku adalah mengubah atau membakukan distribusi aktual dalam bentuk distribusi normal baku yang dikenal dengan nilai Z atau skor Z. Nilai Z didapat dengan rumus Z sama dengan X dikurang rata-rata hitung dibagi dengan standar deviasi, di mana Z merupakan nilai normal baku, X merupakan nilai pengamatan atau pengukuran, dan rata-rata mu merupakan nilai rata-rata hitung suatu distribusi. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu luas di bawah kurva normal. Kurva setiap distribusi peluang kontinu atau fungsi padat dibuat sedemikian rupa sehingga luas di bawah kurva di antara kedua koordinat X sama dengan X1 dan X sama dengan X2 kurang dari sama dengan peluang acak X mendapatkan harga X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Luas di bawah kurva antara dua ordinat sembarang tergantung pada harga U dan harga deviasi rata-rata. Luas antara nilai Z, yaitu Z lebih dari min 1, dan Z kurang dari 1, sebesar 68,26% dari jumlah data. Berapa luas antara Z antara 0 dan sampai Z sama dengan 0,76, atau biasa ditulis P, Z lebih dari 0, dan Z kurang dari 0,76. Dapat dicari dari tabel luas di bawah kurva normal. Nilainya dihasilkan sama dengan 0,27,64. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asyura. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Pendekatan normal terhadap binominal. Pengaruh jumlah N. Apabila kita perhatikan suatu distribusi probabilitas binominal dengan semakin besarnya nilai N, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Pada saat N sama dengan 1, probabilitasnya sama. Pada saat N sama dengan 3, menunjukkan pola simetris, namun masih memiliki dua puncak. Pada saat N sama dengan 30, terlihat bahwa distribusi probabilitas binominal mendekati distribusi probabilitas normal, yaitu kurva berbentuk lonceng yang memiliki puncak tunggal dan simetris. Bila nilai X adalah distribusi acak binominal dengan nilai tengah rata-rata hitung sama dengan NP dan standar deviasi sama dengan akar NPQ, maka nilai Z untuk distribusi normal adalah di mana nilai N tidak terhingga dan nilai P mendekati 0,5. Maka nilai Z untuk distribusi normal adalah Z sama dengan X dikurang NP per akar NPQ. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pendekatan normal terhadap binomial. Faktor koreksi kontinuitas. Nilai koreksi kontinuitas adalah sebesar 0,5 yang dikurangkan dan ditambahkan pada data yang diamati. Untuk mengubah pendekatan dari binomial ke normal memerlukan faktor koreksi.
selain syarat binomial terpenuhi, yaitu A. Hanya ada 2 peristiwa, B. Peristiwa bersifat independen, C. Besar probabilitas sukses dan gagal sama setiap percobaan, dan D. Data merupakan hasil perhitungan. Apabila sudah memenuhi syarat binomial, maka kita gunakan faktor koreksi yang besarnya 0,5. Faktor koreksi ini diperlukan untuk mentransformasi dari binomial menuju normal yang merupakan variabel acak kontinu. Baiklah, terima kasih. Itulah presentasi dari hasil kerja kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.